Sebuah film berjudul Cold Road bercerita tentang seorang wanita cantik bernama Tracy, tapi Mimin di sini sengaja menamainya sebagai Siti biar mudah disebut. Siti yang sedang dalam perjalanan ke kampung untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit pun harus berubah. Ketika perjalanan tersebut menjadi mimpi buruk saat Siti mulai diburu oleh seorang pengemudi truk misterius, apalagi itu di jalan raya yang sepi, sehingga daripada kalian dibuat penasaran dengan ceritanya, langsung saja kita ke alur filmnya. Let's go. Ozzy Srepet sayang sekali. Berlatar di sebuah perjalanan kisah, film ini akan berfokus dengan memperlihatkan seorang perempuan bernama Siti dan satu anjing kesayangannya bernama, kita panggil saja Doggy, di mana kepergian Siti di sini akan menjenguk ibunya yang sekarat atau hampir meninggal dunia di kampung, sehingga Siti mau tak mau harus mempercepat perjalanan tersebut. All right. Oh. Alhasil Siti pun harus berhenti sebentar karena si Doggy kebelet ingin kencing, dan sambil menunggu si Doggy selesai kencing, Siti yang sempat melihat peta pun harus panik setelah muncul mobil truk dari belakang atau dari kejauhan dan hampir menabrak si Doggy di tengah jalan. Don't ever do that again, please. I can't lose you. Not today. It's me. I'm safe, just so you know. Outside of Fort Mackenzie. Selain itu, Siti juga di sini tiba-tiba ditelepon oleh suaminya bernama Dani yang menanyakan apakah Siti bersama Doggy baik-baik saja. Siti mengungkapkan kalau barusan si Doggy hampir saja tertabrak oleh mobil truk. Dani benar-benar minta maaf kepada Siti istrinya karena tidak bisa menemani pergi menjenguk ibunya di kampung karena dirinya terlalu sibuk dengan pekerjaan. 1 jam Siti menempuh perjalanan. Kini Siti pun sampai di sebuah desa terpencil di mana Siti juga tak sempat memesan segelas kopi dan mengisi full bensin buat mobilnya. Tetapi Fort Mackenzie, gassing up. Oh, you won't believe it. tepat saat Siti menyetel otomatis nozzle atau selang keran menjadi full di tangki mobilnya, Siti yang sempat mengobrol sama adiknya di kampung pun harus kehilangan sebagian bensinnya. Setelah di sana muncul seorang pria yang langsung mencabut selang keran tersebut lalu menyetel ke dalam mobilnya, di mana hal itu Siti sama sekali tidak menyadarinya. I gotta get back on the road, Eve. Saat si Siti hendak membayar bensinnya, Siti tiba-tiba melihat supir truk yang hampir menabrak si Doggy tadi. Bisa kita lihat supir itu berhenti di belakang mobil si Siti, sehingga Siti yang tak terima pun alih-alih keluar dari toko dan memberikan fucek kepada supir itu sebagai balasan atas perbuatannya. Tetapi Hey! You're an asshole! Leave me and my dog alone! Let's get the hell out of here. Cards now from Aces Convenience or your local band office. Happy birthday to Stevie White. iya, mungkin tak terima atau gimana, supir mobil truk tadi langsung mengikuti bahkan sampai melambung mobilnya Siti berkali-kali. Bisa aja supir ini ingin balas dendam sehingga terbukti kalau si supir ini benar-benar tak terima dengan cibiran yang Siti keluarkan tadi.
Hampir ditabrak oleh mobil di depan, Siti dan Doggy pun memutuskan untuk berhenti sejenak sambil menunggu mobil truk tadi benar-benar jauh dari jarak mobil mereka. Namun, ternyata... What the? Shit! I filled up the tank! Iya, ketika perjalanan sebentar lagi akan sampai di rumah ibunya, Siti harus bingung ketika bensin mobilnya akan habis saat jalan yang ditempuh mencapai 329 km mulai dari sekarang, di mana Siti mencoba tenang dan memanfaatkan situasi tersebut agar bensinnya mampu mencapai rumah ibunya. We're fine. There's no use worrying her. Dalam perjalanan, Siti pun di sini harus berhenti setelah ia melihat sepasang suami istri di tengah jalan. Ada si Frank dan Linda. Mereka mengaku kalau mereka sedang berduka atas kematian putrinya akibat kecelakaan di tempat itu, sehingga Linda pun meminta sedikit makanan kepada Siti buat ibunya yang belum makan sedikit pun dari kemarin. Tepat ketika si Siti sudah memberikan makanannya dan memutuskan untuk pergi, Frank bersama Linda pun menyuruh Siti agar berhati-hati karena di sekitaran sini rawan sekali terjadi kecelakaan. Berharap supir truk tadi sudah pergi jauh, ternyata si supir kembali dan mengejar Siti. Kalau soal adu ngebut-ngebutan, Siti di sini udah biasa, tapi si supir curang, bahkan memperlihatkan niat yang ingin mencelakai Siti dengan menabrak bagian belakang mobil Siti hingga berkali-kali. Tak hanya itu, Siti juga sangat kesusahan menyetir mobilnya karena Siti sendiri harus melewati beberapa jalan es. Namun untung saja Siti sangat pro mengendalikan mobilnya, tetapi... Pretzel down! Pretzel! Please, no, not again! Iya, untung saja dari tabrakan barusan, Siti hanya lecet sedikit di bagian wajahnya. Siti yang kehabisan tenaga pun memutuskan mampir di salah satu kafe terdekat untuk istirahat sebentar, sekaligus sarapan buat mengisi perutnya yang kosong. Setelah si Siti masuk dan sempat ingin memesan makanan itulah, tiba-tiba Siti pun melihat seorang pria, lebih tepatnya adalah si supir truk tadi, di mana Siti pun menyuruh ibu pelayan atau ibu pemilik kafe ini untuk membantunya menelpon polisi sekarang juga. Si ibu bukannya tak mau bantu, tapi yang namanya urusan orang lain, si ibu tidak mau ikut campur sama sekali. I knew it. Goddamn knew it. Mengetahui supir truk tadi ada di sini, Siti pun langsung pergi tanpa menghabiskan dulu sarapannya. Baru aja keluar, Siti pun dibuat lega ketika ia bertemu satu anggota polisi. Siti mengungkapkan kalau dirinya itu sedang diteror atau dikejar oleh supir truk di jalan, bahkan ingin mencelakainya. Namun sayangnya, polisi ini menganggap Siti hanyalah drama sekaligus bersandiwara karena Siti sendiri memegang pisau yang ia ambil di kafe barusan. Ya wajar saja jika polisi ini mengira kalau Siti hanya berpura-pura, sehingga Siti yang mencoba menjelaskan pun harus memutuskan buat pergi saat polisi tersebut ingin menyelesaikan masalah itu di kantor saja. Ketika waktu sebentar lagi akan maghrib, Siti yang terus melanjutkan perjalanan pun kini benar-benar pasrah diri atau membiarkan dirinya kecelakaan. Namun karena tujuan ini adalah tujuan terakhir Siti melihat ibunya, Siti pun seketika percaya diri dengan menggocek si supir hingga membuat supir kesusahan mengendalikan mobilnya.
fun turning, you dick. Berhasil kabur jauh dari supir truk barusan, Siti pun melanjutkan perjalanan dan berniat ingin menginap semalaman atau 1 malam di kabin pamannya. Namun siapa sangka Siti yang sudah sampai pun harus pelangap-pelongo saat melihat kabin pamannya terbakar hangus oleh api. Di tengah pusing memikirkan kemana pergi pamannya sekarang, tiba-tiba muncullah si supir tadi bersama mobil truknya, di mana Siti yang kali ini benar-benar sudah kehilangan rasa sabar pun alih-alih mengambil kapak di mobilnya dan menghampiri si supir saat itu juga. Tetapi iya, meskipun Siti sempat terkena tusukan, setidaknya Siti juga sudah melakukan hal yang sama kepada si supir. Tak punya banyak waktu, Siti pun cepat-cepat pergi sedikit jauh dari si supir karena Siti di sini akan menguburkan mobilnya pakai salju menggunakan skop. Namun rencana itu gagal ketika si supir melihat kedipan lampu belakang mobil tersebut sehingga tak menyerah begitu saja, Siti pun merencanakan sebuah rencana untuk yang terakhir kalinya. Dan kali ini rencana tersebut Siti yakin betul ia akan membuat si supir tewas bersama mobilnya, yaitu Siti sendiri akan membawa si supir ke salah satu tempat di mana es salju tipis itu berada. Tapi rencana ini terpaksa dan mau tidak mau Siti harus mengorbankan mobil pemberian dari suaminya. Ketika Siti berhasil menenggelamkan supir barusan di salju, Siti akhirnya selamat dan bisa langsung menjenguk ibunya. Lalu setelah itu film pun sudah berakhir. Ya seperti itulah kisah dan alur filmnya. Bagaimana sih dengan ceritanya guys? Ya Mimin harap kalian terhibur sama cerita yang Mimin sampaikan dan bawakan pada video kali ini. Oke, mungkin segitu aja yang bisa Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.